Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal kurama wal fudala, wa husu kepada semua wali santri yang hadir, tak lupa kepada ibu wali santri dan juga mungkin yang mewakili, tak lupa kepada sahabat-sahabat Banser yang senantiasa setia menemani, menjaga kita bersama. Dan wabil khusus saya ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Baihaqi dari Jakarta atau dari Bogor beserta rombongan santri-santri dari Papua, dan kepada kepala desa ya beserta jajarannya yang semuanya saya tidak menyebutkan nama satu persatu, tapi saya tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Pertama-tama kita mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat taufiknya kita diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, yang mana kita bisa hadir, panjenengan bisa meluangkan waktu di sini dalam acara halal bihalal ya, beserta menyambut tamu saudara-saudara seiman kita dari Papua ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita hadirkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan jasa beliau membawa manusia dari alam kegelapan yakni alam jahiliyah menuju terang benderang yakni agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mungkin saya mohon maaf nika karena kula ngocak nika bahasa Madura juga sekuni, takutnya nika bahasanya kasar, jadi nanti ini campur-campur saja, jadi mohon dimaklumi ya. Di siang yang ini kita udah siang ya. Jadi acara kita adalah halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal ini adalah merupakan tradisi. Saya cerita sedikit. Yang mana paling populer itu dipopulerkan atau dimasyhurkan oleh beliau Al-Mahfurlah, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu adalah Kiai Wahab Hasbullah ya. Panjenengan biar uning, biar tahu apa itu halal bihalal. Bentar-bentar halal bihalal tapi tak uning. Jadi asal muasal yang masyhur itu dipopulerkan oleh Kiai Wahab Hasbullah tahun sekitar 1948 ya. Cuman waktu itu konteksnya adalah perpecahan para tokoh politik yang diujungi oleh beliau Bapak Presiden Soekarno dengan Buya Hamka ya. Ketika bermaaf-maafkan dalam Idul Fitri sudah biasa silaturahim, jadi ada nama istilah baru yaitu adalah halal bihalal. Kemudian setelah berjabat tangan, ini sejarah yang saya baca, antara Presiden Soekarno dengan Buya Hamka ini, Buya Hamka mengucapkan kita sekarang halal bihalal. Apa itu artinya? Artinya halal bihalal itu
kita banyak mengucapkan ya kata apa itu halal atau rela atau saling memaafkan. Karena ini dengan wali santri, jadi saya mewakili khususnya ya yang mendidik putra ya putri beliau, bisa dikatakan semalam suntuk beliau Al Mukarromah ya Ning Humairo Asfa. Mana Ning Humairo? Oh enggak hadir ya. Jadi ini saya ini termasuk membadali saja sebetulnya ya. Ini apa itu mengucapkan kepada panjenengan semua. Jadi mungkin ada selama ini dalam kita mendidik putri-putri panjenengan semua ada kekhilafan, kesalahan. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ini masih Syawal, kita mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu inti dari sebetulnya adalah acara halal bihalal ya. Jadi bersifatan permintaan maaf. Saya tidak panjang lebar, tadi sudah saya simpen takut lupa apa yang perlu saya sampaikan poinnya ya, karena waktu sudah siang. Jadi kemudian memberitahukan bahwa alhamdulillah keseluruhan santri yang sudah hafal 30 juz itu ada 53 orang, tetapi yang khotam ya, yang khotam bil ghaib itu yang sekarang ini itu adalah 4 orang, dan insya Allah nanti sampai bulan Mulud itu sudah 6 orang. Jadi jumlahnya keseluruhan adalah 10 orang. Jadi insya Allah nanti bulan Mulud itu sekitar tanggal 6 ya atau 2 Oktober kita akan ada haflah pertama kali. Jadi saya mohon doanya semuanya, para wali santri, para hadirin, mudah-mudahan acara semua ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dan kemudahan. Amin Allahumma amin ya. Kemudian yang lainnya di bawah 15 juz ya, dan ngaji binador itu ada 15 orang ya, nanti tinggal di total yang lainnya. Itu sudah. Ini saya akan cerita sedikit. Sebetulnya acara kita ini tidak sampai putus ada kayak terop atau apa, ini saya juga tidak mengira, karena memang tidak ada konsep jauh hari. Kalau haflah insya Allah sudah ada panitia ya. Jadi untuk itu sebelum saya lupa, jadi saya mengucapkan atau mohon maaf sekali lagi, mungkin dalam apa itu melayani hadirin Bapak Ibu sekalian, terutama rombongan Kiai Ahmad Baihaqi ya, mungkin ini tempatnya yang kurang mengenakan ya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sedikit tentang Kiai Ahmad ya. Malah saya itu banyak berguru kepada beliau, dalam arti berguru ilmu hal ya. Kiai Ahmad atau Ustadz Ahmad ini dulu dari kini nikah, jadi nikah punya saudara kembar Ki Ahmad Ahyad, mungkin sekitar kelas setung apa kelas 2 SD ya. Itu dititipkan kepada paman saya Allah yarham Kiai Maksum Jauhari, atau panjenengan mungkin pernah dengar Gus Maksum Lirboyo. Jadi orang tuanya ini memang sangat muhibbin kepada ulama, pada kiai, pada habaib. Singkat cerita dititipkan, ini kiai anak saya dari kecil. Udah mau diulang ngaji apa tidak, pokoknya saya titipkan kepada sampean. Ya. Ini saya tahu betul, karena ibaratnya ini teman juga, teman bertengkar. Ya. Bahkan
mohon maaf, Ustadz Ahmad secara lahir itu bisa dikatakan sering tertinggal mengikuti pengajian di pondok pesantren. Ya. Karena apa? Saking sibuknya hikmah kepada guru beliau. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan apa itu keikhlasan orang tuanya, ya, betul-betul ya, dengan doanya dan juga keikhlasan Ustadz Ahmad, sehingga beliau walaupun bisa dikatakan tidak begitu banyak mengikuti pelajaran, tetapi diberi insya Allah ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Jadi begini, saya itu mau berangkat ke Mekah, ya, mungkin tahun 2005 kalau nggak 2006. Ini lama saya pisah dengan Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad ini kalau dengan paman saya sudah bukan seperti khotim, itu bukan, seperti anaknya sendiri, seperti anaknya Tibi. Oke, seperti anaknya Tibi. Jadi nanti kalau panjenengan minta Ustadz Ahmad suruh pencak silat bela diri masih bisa itu mungkin. Walaupun sudah banyak lupa ya. Karena memang beliau dari kini itu kemana-mana. Beliau almarhum Gus Maksum ada, beliau pasti ada. Itu Ustadz Ahmad. Ketika saya di Jakarta ngurus paspor, singkat cerita ketemu Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad ini belum ada santri. Yang ada dia masih jualan bakso. Ya, sampai tak percaya pada. Ya. Itu yang saya amati apa? Inilah bedanya apa itu keberkahan yang ada di pesantren. Tidak ditemukan di dunia universitas, di dunia sekolah lain. Ya. Singkat cerita, kemudian beliau akhirnya bertemu dengan Allah yarham Habib Mundir Al-Musyawah, Majelis Rasulullah ya, yang ada di Jakarta Besar, dan beliau ini sehingga seperti juga saudara ya. Diajak berjuang bersama. Sudah Ustadz Ahmad sekarang jual baksonya ditinggalkan, kita berjuang lagi bersama. Ya memang sebagai santri begitu. Santri itu kan punya modal. Punya modal artinya kerja apapun nggak punya gengsi. Ya, kalau yang sudah bertitel, wong saya ini sudah punya titel S berderet-deret, masa karena tidak menemu kerjaan, kerja yang kini kan tak mau, harus mintanya kerja yang besar. Nunggu kerja yang besar nggak dapat, akhirnya menjadi pengangguran seterusnya, kan begitu. Ya. Kemudian saya sudah pisah dengan Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad di Jakarta, saya berangkat ke Mekah. Ya, berangkat ke Mekah. Itu Ustadz Ahmad masih betul-betul masih pahit. Mungkin saya Pleman dari Mekah lebih kurang 6 tahun silaturahim ke Jakarta. Ini sudah luar biasa, pangkling saya dengan Ustadz Ahmad. Sudah tidak ada rombong baksonya, itu sudah tidak ada. Yang banyak adalah anak-anak santri Papua ini. Jadi panjenengan juga harus tahu ya, santri Papua ini bisa dikatakan 80%, ini 90% ini tidak ada yang dikirim orang tua, tidak ada. Ini termasuk perjuangannya Ustadz Ahmad. Ya. Walaupun juga dibantu banyak beberapa kenalan beliau, atau bahasanya itu apa namanya, ya orang yang beramal lah, donatur. Ya. Jadi adik-adik dari Papua ini betul-betul asli dari Papua. Beliau dari nol betul-betul, bahkan banyak yang belum mengenal Islam, jangankan kok adab. Ya. Sehingga bisa tahu ini kepada guru, ini kepada kiai dan seterusnya. Singkat cerita yang saya ambil lagi. Jadi Ustadz Ahmad ini betul-betul mengamalkan apa itu mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi beliau ini sudah punya ini sering. Saya ditakdirkan oleh Allah lagi ketemu di Mekah, bayangkan. Pertama, ketika mungkin panjenengan pernah ngiding saya nikah kan akad bede Mekah. Oke. Tapi saya tak tahu mana calon istri saya, kan taunya gambar. Ya. Itu Ustadz Ahmad nggak ada janjian Bapak, dia kebetulan berangkat haji sama istrinya. Gus, Masya Allah. Ya sudah, akhirnya dia seperti dulu menjadi anak pondok lagi. Biar pokoknya saya yang menyiapkan. Itu keikhlasan Ustadz Ahmad. Tanpa saya perintah, dikuabarin semua. Jadi panitia. Jadi tetap jadi rewang. Beda Mekah nih kan.
Di lantai berapa itu kita akad? Lantai 2 lurusnya talang emas itu ya Ustaz. Nah, ya Allah, saya pikir lah sekarang ini beliau ini awal Ramadan baru pulang dari Yaman ya, alhamdulillah beliau baru menimang cucu yang pertama lahir di Yaman, sekaligus langsung diberi nama oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Hafid Yaman sana, mana itu Darul Mustafa. Lah ini yang unik apa yang ambil kemarin nggak sengaja itu saya datang silaturahim, teleponnya bunyi, katanya dari anaknya minta kiriman. Nah, mana ada panjenengan semisal mondokin anak, menantu, cucu, ya ini Ustadz Ahmad ini. Jadi anaknya nikah masih mondok beda Yaman sambil ngajar, bawa istrinya, tadinya suruh pleman, suruh nikah sama gurunya, setelah nikah diajak ke Yaman. Jadi kan mondok anak menantu, terus kemarin kan beda cucu, berarti kan anak menantu cucu itu masih sampean kirim. Ji, iya saya kirim, gimana gak saya kirim? Nah. Ya, Masya Allah luar biasa. Jadi sampean semua ya, khususnya saya ini untuk para santri di sini ya. Jadi pokoknya di pondok itu adalah betul-betul apa? Niat kita ikhlas, kemudian menjaga betul, kita berusaha mentaati peraturan dan dawuh-dawuh masyayikh. Yaitu kalau pintu keberkahan dibuka itu ada saja. Kalau sampai ditakdirkan jalan usaha ada, nggak bangkrut-bangkrut. Dan kalau namanya orang sial itu dikasih modal 1 miliar pun tidak ada seminggu itu juga ketipu orang gitu. Ya. Lo kalau orang berkah itu nggak ada modal, dipercaya, lo bener. Ya, dipercaya, ya sudah Gus, saya lewat sampean, padahal saya cuma modal angin, tapi orang percaya kepada kita. Ya. Itu ya mungkin ya, tidak saya sampaikan, nanti mungkin mau itu kepada beliau ya, artinya saya harus tetap banyak belajar ya, kita semua. Panjenengan membiayai anak mondok itu tidak ada ruginya ya. Ini sebagai contoh orang tua Ustadz Ahmad ya. Karena kenapa? Terkadang tidak kita rasakan langsung, tetapi rasanya bisa kepada anak kita atau tidak kepada cucu kita. Ya, kalau tidak bisa kita menjadi muhibbin, cinta kepada orang yang mencari ilmu, orang yang ahli ilmu. Ya, ini masya Allah ya, ini jadi jariahnya. Sahabat, ini kalau satu pulang ke sana dia membawa apa itu bendera kalimat tauhid ya, dalam arti ajaran kita, bukan bendera yang buat demo itu, bukan ya. Ini bahkan cerita Ustadz Ahmad, ada beberapa wali santri ini yang belum muslim ada ya, yang muslim tapi masih makan babi juga ada. Ini perjuangannya Ustadz Ahmad dengan istrinya ya, ini tetehnya ini setia, ini kemana ada ini seperti perangko. Ini cerita lagi bener. Waktu umroh ketemu, Ji, kok kamu belanja banyak sekali di Mekah, hampir 1 karung makanan semua. Mau saya bawa ke Yaman Gus, kan sana perang nggak ada makanan. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa tawakal kayak begitu. Dia Mekah Madinah naik bus, ya, padahal kondisi genting perang. Sampai saya ngomong ke dia, ya kamu nggak apa-apa, muridnya Mbak Hyung, muridnya Gus Maksum, istrimu saya kasihan. Kalau kena tembak nyasar gitu, udah enggak apa-apa Gus gitu. Tapi alhamdulillah diberi selamat. Ya, itu luar biasa. Itu saja, khususnya Bapak Ibu wali santri. Sekali lagi, jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Panjenengan sedaja sudah mempercayakan kepada kita, ya. Untuk mudah saya juga mohon doa dari panjenengan semua. Mudah-mudahan saya dengan Ning Humairah ini bisa istiqomah, ya. Dan mudah-mudahan apa itu pondok kita ini bisa terus mendapat keberkahan dan langgeng ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ya, saya yakin ya, ini mudah-mudahan juga khususnya berkah sholawat anak-anak Papua. Sudah sholawat dia seorang musafir ya. Jadi terakhir saya yakin, kenapa? Dulu saya pindah ke sini pertama, anak lahir baru pertama,
rumah belum punya dapur, masih atap apa itu, maksudnya yang lahir di sini. Saya lahir 3 di Kediri ya, 3 di sini. Ustaz Ahmad baru lahiran sehari telepon, saya mau mampir ke rumahmu. Gimana, nggak bingung, masih keluar dari rumah sakit baru lahiran. Ya alhamdulillah, dengan apa itu anak-anakku saudara Papua ini, masya Allah, waktu semangat langsung apa itu mereka membaca atau apa bahasanya kalau di sini seperti akikohan. Tapi waktu itu akikohan apa enggak tahu saya. Karena nggak siap-siap. Sekian dari saya, nggak kurang lebar, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.